كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Nabi sabdakan, apabila di satu tempat dari rumah-rumah Allah, yaitu di masjid-masjid ataupun dimanapun berada, dibacakan ayat-ayat Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan yang pertama sakinah. Sakinah, apa itu sakinah? Ketenangan jiwa. Di mana hari ini banyak orang yang jiwanya tidak tenang, banyak orang yang stres mikirin kehidupan. Bagaimana caranya supaya dapat sakinah? Di antaranya membaca Al-Quran ataupun mendengarkan Al-Quran. Coba bapak-bapak tes, kalau lagi riweh, lagi pabiliut, lagi rungsing, coba baca Al-Quran, dinikmati, dihayati, jangan tergesa-gesa. Insya Allah hati tenang, pikiran adem. Ya, kalau nggak bisa baca, mendengarkan. Coba bapak-bapak tadi yang mendengarkan bacaan anak-anak kita pasti tenang hatinya. Walaupun di belakang banyak masalah, mungkin utang numpuk, waktunya bayar, mungkin macam-macam masalah. Tetapi tadi bapak-bapak yang mendengarkan anak-anak kita baca Al-Quran, coba merasakan pasti nikmat, sejuk, sakinah. Walaupun banyak ulama mereka menafsirkan sakinah macam-macam, tetapi yang jelas sakinah itu ketenangan jiwa, ketenangan hati. Asbabnya apa? Mendengarkan bacaan Al-Quran, apalagi baca Al-Quran. Wa ghasyiyahumur rahmah, maka Allah akan turunkan rahmatnya, kasih sayangnya, rahmat dari Allah akan Allah turunkan. Wa hafazhumul malaikah, malaikat berduyun-duyun, berbondong-bondong untuk mendatangi satu tempat di mana dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau tadi siang itu bapak-bapak dibuka kasafnya oleh Allah, maka bapak-bapak akan melihat banyak malaikat di tempat ini. Bahkan ulama katakan malaikat ini berbaris, bersaf-saf sampai arasy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita tidak bisa melihatnya. Kalau Allah buka kelihatan itu. Bahkan malaikat saling memanggil, wahai teman-temanku para malaikat, kalian kan tidak dikasih nikmat membaca Al-Quran, kalian kan hanya dikasih nikmat mendengar. Itu di Masjid An-Nur, kalau bahasa kita mungkin gitu ya, sedang diadakan semaan Al-Quran 30 juz. Nah, itu kan yang kalian cari. Ayo kita berbondong-bondong ke sana, kata malaikat. Itu di sana ada, ayo. Malaikat mendengarkan, Pak. Mendengarkan lebih tawadhu daripada kita mendengarkan. Kalau kita mendengarkan kan kadang-kadang bosan, baru sebentar ngantuk, sebentar pengen ke WC, sebentar ngopi, ya. Kayaknya lebih nikmat denger lagu. Kalau denger dangdut semalaman kayaknya enak gitu. Tapi kalau denger Quran kok cepet banget ngantuk, ya. Cepet banget pengen ke WC. Jadi Masya Allah, itu kan lemahnya iman kita. Kalau malaikat mangga Pak, malaikat matawajuh, dengarkan. Bahkan dalam kitab Al-Ibris Kalamil Abdul Aziz diterangkan malaikat itu bukan cuma mendengarkan, tapi mereka membuka mulutnya, kemudian setiap bacaan Al-Quran itu ya huruf demi huruf dimasukkan ke dalam mulut-mulut malaikat. Karena mereka gak dikasih nikmat membaca Pak, mereka dikasih nikmat mendengar. Tapi malaikat tahu nur Al-Quran, malaikat tahu membaca Al-Quran, mendengarkan fadilahnya, mereka tahu, maka mereka sungguh-sungguh berduyun-duyun, bersaf-saf. Ya, mereka cari teman-temannya agar semua tidak ada yang ketinggalan, diumumin, diiklankan. Ibaratnya kayak manusia mah, Pak DKM mengiklankan lewat WA. Ya. Ayo, kita dengarkan ada semaan.
Kalau Pak DKM ngekelakannya lewat WA, kalau malaikat berkeliling dia jauh lah. Bukan cuman teriak, tapi panggil dan sekaligus keliling. Ayo, di sana di Masjid An-Nur ada simaan Al-Quran, ayo kita dengarkan. Bukankah ini yang kalian cari, kata satu malaikat. Akhirnya mereka cepet ke mereka datang ke Masjid Al-Quran yang diadakan di satu tempat tadi. Alhamdulillah. Wa hafazumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah sebut nama kita, sebut nama Bapak kita di hadapan para malaikat. Itu lihat fulan bin fulan di Masjid An-Nur sedang mendengarkan bacaan Al-Quran. Itu lihat fulan bin fulan sedang mendengarkan Al-Quran. Oh, disebutin nama kita sama Allah di hadapan majelisnya para malaikat. Masya Allah, jadi harusnya bangga kita kalau sudah bisa dikasih nikmat oleh Allah, bisa duduk di majelis Al-Quran, khataman Al-Quran. Apalagi bacanya bukan dengan melihat, bacanya dengan menghafal. Bacanya bukan bin nadhar tapi bil ghaib kalau istilah santri mah. Hafalan dengan hafalan. Kenapa kalau dengan hafalan? Karena lebih tawajuh, lebih fokus. Ya, kadang-kadang kalau dengan melihat kan kadang-kadang nggak fokus ya. Apalagi ini udah dihafal, udah disetorkan, udah disimak lagi sama temennya, Masya Allah. Insya Allah, Alhamdulillah. Jadi kalau hari ini kita semua dibuka kasafnya Pak, Masya Allah, huruf demi huruf itu terhitung pahala. Satu huruf 10 kebaikan. Berapa huruf Al-Quran? Ya, satu huruf 10 kebaikan, satu huruf 10 kebaikan. Mendengarkan aja kita udah dapat pahala. Alhamdulillah. Maka alhamdulillah kita syukur kepada Allah ya, hari ini Allah kasih nikmat kepada kita bisa menghatamkan Al-Quran bersama anak-anak kita. Semoga Allah terima bacaan kita. Allah ampuni kalau ada kesalahan, baik makhrajna, tajwidna ya, apalagi niatna ya, mungkin ada kesalahan, mudah-mudahan Allah ampuni. Allah terima bacaan kita, Allah jadikan asbab kita menjadi cinta Al-Quran dan jadi ahli Al-Quran ya. Diluruskan bacaan dan juga diluruskan hati. Hari ini orang sibuk meluruskan tajwid, meluruskan makhraj supaya tepat kayak lisannya orang Arab. Tapi orang hari ini lupa meluruskan hati ketika membaca Al-Quran. Hari ini orang lupa menjaga hati ketika membaca Al-Quran, sehingga banyak sekali kita lihat hari ini orang membaca Al-Quran tapi bacaannya tidak sampai ke hati, hanya enak didengar, itu pun setelahnya lupa. Karena apa? Bacaannya dia bukan niat karena Allah, tapi ingin dipuji orang bahwa dia bisa baca Quran dengan baik, ingin disanjung orang, bahkan yang lebih parah lagi ingin dapat hadiah dari manusia, ingin dapat hadiah ini dan itu ya. Makanya luruskan hati juga ketika membaca Al-Quran, terutama anak-anakku yang sedang hafal Quran ini. Luruskan hati, luruskan niat, sebagaimana kalian meluruskan tajwid dan makhraj ketika membaca Al-Quran, begitu pun luruskan hati dan niat kita ketika kita membaca Al-Quran, agar bacaan Al-Quran kita sampai kepada Allah, agar bacaan Al-Quran kita nanti sampai ke akhirat, bukan hanya di dunia, bukan hanya dipuji manusia yang nggak seberapa, tetapi baca Al-Quran kita nanti kita bisa panen di akhirat. Al-Quran akan mensyafaati kita, akan mengangkat derajat kita, akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan Al-Quran ini Allah akan ridho kepada kita insya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka pada kesempatan ini kita akan doa khatmil Quran, yang mungkin kalau kebiasaan kita doa khatmil Quran ini kita hanya baca setahun sekali ketika Ramadan ya, Masya Allah. Padahal kalau bagusnya mak baca Al-Quran teh sendiri nih ya, itu minimal ya sebulan sekali hatam, sehari 1 juz. Karena Nabi sabdakan amalan yang terbaik, mafhumnya kurang lebih, itu adalah al-halul murtahil. Al-halul murtahil, apa itu al-halul murtahil? Yaitu bacaan Al-Quran sampai satu tempat kemudian dilanjutkan lagi ya, sampai satu tempat dilanjutkan lagi. Makanya kenapa kalau kita udah hatam, ulama menjelaskan lanjutkan lagi baca alif lam mim sampai muflihun.
ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika al muflihun, baru doa. Supaya apa? Masuk dalam kategori al-hanul murtahil. Itu amalan yang paling dicintai Allah, membaca Al-Qur'an kemudian ulang lagi, membaca Al-Qur'an kemudian ulang lagi. Bagus kalau kita sebulan sekali lah minimal khatam. Jangan sampai kita orang dari kecil muslim baca Al-Qur'an hanya Ramadan saja. Jangan sampai. Sementara kita ngaku bahwa Al-Quran adalah imam kita. Gimana kita bisa jadikan imam kalau kita nggak tahu ajarannya? Baca-baca aja entah gini. Kita ngaku Al-Quran panutan kita, imam kita. Kita pengen dapat syafaat Al-Quran. Kita bangga punya Al-Quran. Ini mukjizat Nabi yang paling besar. Tetapi kita nggak deket-deket dengan Al-Quran. Membaca aja enggak. Minimal sehari 1 juz. Setiap habis sholat 2 lembar, habis sholat 2 lembar, kan 1 juz 10 lembar. Kalau Quran Usmani mah, kalau Quran terbitan Toha Putra itu 9 lembar. Jadi kalau habis sholat 5 waktu, setiap sholat 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, maka sebulan sekali hatam, karena sehari dapat 1 juz. Bagus kalau dibudayakan. Syukur bikin grup deh. Bikin grup supaya tersemangati sehari 1 juz. Kalau mau seumpama siang itu nggak bisa karena kerja, dikogok sebelum tidur. Daripada sebelum tidur nonton TV, main HP, yuk pegang Quran. Mungkin dari maghrib ke isya nganggur, ya bisa lebih banyak lagi dapatnya, mungkin setengah juz. Yang lainnya dicicil di waktu yang lain, mungkin habis subuh, mungkin nanti sebelum tidur dan sebagainya. Pokoknya kalau bisa diusahakan. Jadi bulan 1 bulan sekali hatam. Ya, kalau di bulan Ramadan mah alhamdulillah ya. Tapi kan nggak semuanya, ternyata yang tadarus itu aja. Tapi giliran hataman banyak juga yang doa. Alhamdulillah segitu juga ya, alhamdulillah. Tetapi ala kaidahnya kalau kita mulai sekarang, setiap 1 bulan sekali hatam Quran, kemudian nanti doa khatmul Quran. Syukur kalau di Jawa dulu, kalau orang udah hatam Quran itu ada sedikit syukuran. Ya bikin cilok. Alhamdulillah udah hatam Quran. Bikin cilok kasih keluarga aja. Keluarga sendiri alhamdulillah syukuran. Bikin bakso atau apa buat makan keluarga sendiri. Tetapi ada spesialnya apa? Diniatkan untuk syukuran hataman Al-Quran. Mudah-mudahan bulan depan bisa hataman lagi gitu. Seperti itu. Kalau di Jawa mah hataman. Oh kalau waktu kita dulu kecil, mungkin sampai sekarang insya Allah, setiap ada acara pasti akan mengadakan hataman semaan. Orang mau nikahan semaan, mau khitanan semaan, mau nyewu 1 hari semaan, 40 hari orang meninggal semaan, buka rumah baru semaan. Masya Allah. Ini cerita ya, waktu kita jadi santri di Magelang dulu, sebenarnya kita nggak ngarep, tapi dikasih. Dari hasil semaan itu sampai cukup buat belajar saya, nggak pernah minta uang lagi. Beli kitab, buat jajan, bahkan bisa traktir teman, bisa berbagi. Kenapa? Saking seringnya semaan, sebulan berkali-kali. Jadi hatamannya bukan bareng-bareng gini, enggak, tetapi hatamannya 1 orang sendiri baca. Oh kelamaannya, Masya Allah. Begitu dulu mah ya. Kalau kita mau mulai lagi, Masya Allah, indah sekali. Kita mulai semaan, adakan suasana Quran dari masjid kita, di rumah kita. Syukur setiap rumah orang Islam terdengar suara baca Al-Quran. Kayak waktu kita dulu kecil, Pak, sebelum ada listrik, itu hampir setiap rumah kedengar bacaan Al-Quran. Walaupun bacanya masih tertatih-tatih, terbata-bata, gak apa-apa, tapi terdengar suara Al-Quran. Kayak sekarang yang kedengar suara TV. Iya, kalau dulu suara Quran, Bapak kalau yang tua-tua pasti denger itu, pasti ngalamin ya zaman itu, dimana setiap rumah setiap habis maghrib terdengar orang ngaji, kadang bapaknya, kadang ibunya, anak-anak yang ngaji di musola, di langgar-langgar, di masjid, nggak ada listrik, pakai setentir itu yang terbuat dari minyak. Nanti kalau kita deket-deket hitam semua ya. Itu kita ngalamin dulu, anak-anak kita mah nggak ngalamin. Gen Z sekarang mah ya, generasi stroberi ini Masya Allah beda. Udah semua mudah sekarang. Saking mudahnya ngaji pun pengen dimudahkan juga. Semua pengen mudah, pengen instan. Kalau zaman kita Masya Allah kerasa itu
Ya, makanya Masya Allah itu zaman-zaman itu kapan bisa terasa lagi. Di setiap rumah orang Islam minimal habis maghrib lah ya TV matikan, kemudian ngaji Yasin, ngaji Tabarok ya, yang tadi itu tiap sebulan sekali hatam baca Qurannya diteruskan. Ya syukur nanti kita buat grup hatam Al-Quran ya, hari ini cerita ya, kalau bisa ada yang mandu kita siap mandu lah. Hari ini udah baca belum laporan? Oh saya belum di qadha ya gitu. Kayaknya indah juga itu kalau dibuat. Masya Allah, karena kalau nggak gitu kadang los Pak, kita nggak baca Al-Quran tuh biasa aja, nggak ada rasa hilang gitu ya. Makanya Masya Allah tiap hari satu juz indah sekali kayaknya. Insya Allah berkah Pak, rezeki berkah, anak-anak berkah, kita juga senang tenang hidupnya. Alhamdulillah dengan dekat dengan Al-Quran. Insya Allah semoga Allah jadikan kita semua ahli-ahli Al-Quran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اهدنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم ارزقنا يا الله تلاوة القرآن. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم يا الله. اللهم ارزقنا يا الله تلاوة القرآن. اللهم ارزقنا يا الله حفظة القرآن. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبيض وجوهنا ببركة القرآن ونور أبداننا بنور القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير موسي ولا فاضح برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير موسي ولا فاضح برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير العمل وخير الدعاء وخير النجاة وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وحقق إيماننا واغفر خطايانا يا الله واغفر خطايانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمك كاف عن السؤال اكفنا بحق الفاتحة سؤالا وكرمك كاف على المقال أكرمنا بحق الفاتحة مقالا وحسن مقاصدنا يا الله ببركة ختم القرآن خصوصا مقصود هذه الجماعة وحسن ما في ضميرنا يا الله ببركة ختم القرآن يا الله ببركة ختم القرآن يا الله ببركة تلاوة القرآن يا الله.
وحسن ما في ضميري وحسن ما في ضميري. الله يا الله. وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن يا الله. واغفر أمة سيدنا محمد بحرمة ختم القرآن. وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن يا الله. واغفر جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها ذليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل آية كرامة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين. واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد عليهم أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح أزواجه وأولاده وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. جزا الله أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا ما هو أهله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة سر الفاتحة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما
Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.